Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Karomah Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan pemimpin para syuhada. Karomah adalah satu keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba soleh yang dikehendakinya. Kali ini kita akan mengulas karomah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, para pemimpin para syuhada yang juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki Asadullah atau singa Allah dan Sayyidus Syuhada atau pemimpin para syuhada. Beliau memeluk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Dalam buku kisah karomah wali Allah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Hamzah wafat dalam keadaan junub atau belum suci dari hadas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, malaikat telah memandikannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hasan menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku benar-benar melihat malaikat sedang memandikan Hamzah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Fatimah Al-Ghazayyi'ah berkata, aku menziarahi makam Hamzah. Lalu aku mengucapkan Assalamualaikum, wahai paman Rasulullah. Aku mendengar jawaban Waalaikumsalam warahmatullah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Waqidi. Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi menceritakan dalam syarahatnya atas kitab Salat Al-Ghaus Al-Jailani bahwa ia pernah bertemu dengan Syekh Mahmud Al-Kurdi di Madinah pada tahun 1205 Hijriah. Ia mengundang Syekh Mahmud ke rumah, menjamu dan memuliakannya. Syekh Mahmud menceritakan kepada Syekh Abdul Ghani bahwa ia sering bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, dan Abdul Ghani mempercayainya setelah melihat tanda-tanda kejujurannya. Pembahasan tentang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga atau tidur sudah cukup saya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kemukakan dalam kitab Sa'adatul Darain fil Asala ala Yazid Al-Kaunani. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dimyati yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abdul Ghani Al-Bina, seorang ulama yang memadukan antara syariah dan tasawuf, wafat di Madinah pada bulan Muharram 116 Masehi. Ia bercerita, aku menunaikan ibadah haji bersama ibuku pada masa paceklik. Kami menunggang 2 ekor unta yang dibeli di Mesir. Sesudah menunaikan haji, kami pergi ke Madinah. Dan kedua unta itu mati di sana, padahal kami sudah tidak punya uang untuk membeli atau menyewa unta dari orang lain. Hal itu membuatku risau. Karena itu aku pergi menemui Syekh Syafiyuddin Al-Quyasi. Aku menceritakan keadaanku dan berkata, aku beriktikaf di Madinah, tetapi kemudian aku mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan sampai Allah memberi kelapangan. Syekh Syafiyuddin diam sejenak, lalu berkata, pergilah sekarang juga ke makam Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang paling mudah dan ceritakan keadaanmu dari awal hingga akhir, seperti yang baru kau ceritakan kepadaku. Lakukan itu sambil berdiri di sisi makamnya yang mulia. Aku ikuti anjuran Syekh Syafiyuddin. Aku segera pergi pada waktu duha ke makam Sayyidina Hamzah. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu menceritakan keadaanku seperti yang diperintahkan Syekh Syafiyuddin. Aku segera kembali sebelum zuhur, lalu memasuki tempat suci Babur Rahmah. Aku berwudu lalu masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ibuku yang berada di dalam masjid berkata kepadaku, ada seorang laki-laki menanyakanmu, temuilah dia. Aku bertanya, di mana dia? Ibu menjawab, lihatlah di ujung masjid. Aku menemui laki-laki yang mencariku sewaktu bertemu. Ternyata ia seorang laki-laki berjenggot putih yang tampak disegani. Laki-laki itu menyapa, selamat datang Syekh Ahmad. Aku sambut uluran tangannya.
Lalu ia berkata lagi, "Pergilah ke Mesir." Lalu kujawab, "Tuan, dengan siapa aku pergi?" Ia menjawab, "Pergilah bersamaku. Aku akan menyewakan unta untukmu kepada seseorang." Aku pergi bersamanya hingga kami sampai di tempat singgah unta-unta jamaah haji asal Mesir di Madinah. Laki-laki berjenggot itu memasuki tenda salah seorang penduduk Mesir dan aku menyusul di belakangnya. Ia menghaturkan salam kepada penghuni tenda. Pemilik tenda berdiri dan mencium kedua tangannya dengan sikap sangat hormat. Laki-laki berjenggot itu berkata kepada pemilik tenda, "Aku ingin Anda membawa Syekh Ahmad ini dan ibunya ke Mesir." Pada tahun itu, unta sangat berharga karena banyak yang mati dan menyewa unta cukup sulit. Pemilik tenda mengikuti kemauan laki-laki berjenggot itu. Laki-laki berjenggot itu bertanya, "Berapa Anda akan menarik ongkosnya?" Pemilik tenda itu menjawab, "Terserah Tuan." Lelaki berjenggot berkata, "Sekian, sekian." Mereka berijab kabul dan lelaki berjenggot membayar uang sewa. Lelaki berjenggot itu lalu berkata kepadaku, "Bangkitlah, pergilah bersama ibumu dan bawa serta barang-barangmu." Kemudian aku berdiri, sementara ia duduk di samping pemilik unta. Kemudian mendatangi keduanya dan mengadakan perjanjian untuk membayar sisa uang sewa setelah sampai di Mesir. Ia menyetujui perjanjian itu, membaca surat Al-Fatihah dan memujiku. Aku berdiri di samping lelaki berjenggot putih itu, lalu pergi bersamanya. Ketika sampai di masjid, ia berkata, "Masuklah dulu." Aku masuk dan menunggunya ketika waktu sholat tiba, tetapi aku tidak melihatnya. Berulang kali aku mencarinya tetapi tidak menemukannya. Lantas aku menemui orang yang menyewakan unta untukku dan bertanya tentang laki-laki berjenggot putih itu di tempat tinggalnya. Ia menjawab, "Aku tidak mengenalnya dan belum pernah melihatnya sebelum ini. Tetapi ketika ia masuk ke tempatku, aku merasa segan dan hormat kepadanya. Sesuatu yang belum pernah kurasakan seumur hidup." Aku kembali mencari lelaki berjenggot putih itu, tetapi tidak menemukannya. Maka aku pergi menemui Syekh Syafiuddin Ahmad Al-Kishashi radhiyallahu an dan menceritakan hal tersebut. Syekh Syafiuddin berkata, "Itu ruh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an yang mewujud padamu." Lalu aku kembali menemui orang yang menyewakan unta kepadaku. Aku pulang ke Mesir bersamanya sebagai teman haji. Aku melihatnya sebagai orang yang penyayang, mulia dan berakhlak baik. Belum pernah aku bertemu dengan orang seperti dirinya. Semua itu karena barakallah dari Sayyidina Hamzah radhiyallahu an hingga kami bisa mengambil manfaat darinya. Segala puji hanya milik Allah atas semua yang terjadi. Kisah ini dikutip oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barsanji Al-Madani dalam kitabnya Jaliyat Al-Qurab bi Asyab Al-Ajam wa Al-Arabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab tentang memohon pertolongan melalui para sahabat yang mengikuti perang Badar dan Uhud, dari Al-Hamwi dalam kitabnya Nataij Al-Irtihal wa Al-Safar fi Akbari Ihli Al-Qarni Al-Hadi Asyar. Kuda yang berputar-putar. Kisah karomah Sayyidina Hamzah yang lain diceritakan oleh almarhum Abdul Latif Al-Tamtami Al-Malaki Al-Madani berikut ini. Syekh Syaid bin Qutb Al-Rabbani Al-Mala Ibrahim Al-Kurdi pergi untuk menziarahi pemimpin para syahid, Sayyidina Hamzah. Sebelum melakukan ziarah, kami bersepakat waktu ke makam para syahid lain di Madinah pada tanggal 12 Rajab. Ia mempercepat perjalanannya ke makam Sayyidina Hamzah agar bisa ikut berziarah bersama kami. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'idin.